Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk anak-anak dan kita juga mendoakan untuk firman Tuhan yang akan kita dengar secara umum ya di kebaktian ini. Bapa di surga, kami bersyukur anak-anak yang Tuhan sudah berikan ini kiranya boleh terus dibentuk oleh firman Tuhan. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, untuk menegur kesalahan kami, dan juga untuk melatih kami hidup dalam kebenaran. Kiranya sejak anak-anak, sejak kecil, mereka semua boleh dilatih kebenaran firman Tuhan, mereka boleh semakin dekat dengan Tuhan, dan mengenal siapa Tuhan yang sejati dalam kehidupan mereka. Juga bersyukur untuk guru-guru sekolah minggu yang boleh melayani, berikan hikmat, berikan kekuatan untuk mengasihi anak-anak, memimpin anak-anak untuk semakin mengenal Tuhan yang hidup. Dan kami juga Tuhan datang kepada Tuhan pagi hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bersandar kepada Tuhan, ajar kami boleh melihat bahwa hanya dekat Engkau saja kami boleh tenang dan seluruh hal yang baik itu datangnya dari Tuhan saja. Kami mau menyaksikan pekerjaan Tuhan, kami mau taat sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan anak-anak sekolah minggu memasuki kelas sekolah minggu dan guru-guru selamat melayani ya. Kita buka Alkitab kita dari Yosua pasal yang ke-6. Kita akan melanjutkan eksposisi dari Yosua. Kita sudah membahas Yosua sampai pasal ke-6. Dan kita akan melihat beberapa ayat cuplikan saja tentang jatuhnya kota Yeriko ya. Saya akan bacakan Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 5, lalu beberapa ayat saya akan bacakan ya. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dan dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kita baca ayat 10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak, dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Ayat 20 kita lihat. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam usaha kita memenangkan peperangan, perlu menggunakan taktik perang. Orang yang masuk sekolah militer, itu kemampuan berpikirnya juga harus memadai, karena bukan saja fisik yang dibutuhkan di dalam peperangan, tetapi juga pemikiran, strategi, antisipasi, respons, yang cepat untuk beradaptasi dengan situasi peperangan yang tidak bisa seringkali diprediksikan dengan tepat. Maka di dalam peperangan itu orang yang belajar strategi militer memainkan peran yang sangat penting dalam peperangan. Peperangan tanpa taktik perang merupakan bunuh diri, merupakan kesia-siaan buat negara tersebut kalau tidak ada pemikiran, rencana, pikir jauh ke depan, hanya langsung perang, yang penting perang. Tidak, harus ada pola pemikiran dan teorinya sendiri. Nah, beberapa taktik ampuh untuk mengalahkan musuh di dalam peperangan itu biasanya ya beberapa hal. Yang pertama adalah dengan cara serangan yang cepat, serangan yang mendadak di mana musuh itu tidak mempersiapkan diri untuk berperang.
Ambil contoh ya, kita sudah pernah bahas juga seperti Simeon dan Lewi yang mendadak serang kota Sikem. Karena apa? Karena mereka menipu orang-orang Sikem dengan cara mereka harus disunat dulu semuanya, baru bisa menikahi saudara Simeon dan Lewi yaitu Dina. Supaya menjadi bangsa Israel juga harus disunat. Tetapi ternyata itu adalah cara licik dan mereka mendadak menyerang dengan kelemahan tubuh dari orang-orang di Sikem, di mana semuanya sedang kesakitan karena sedang disunat. Nah, mereka menyerang musuh secara mendadak dan juga dalam kondisi yang lemah musuh tersebut, sehingga mereka saja dengan prajurit yang sedikit dapat mengalahkan prajurit yang begitu banyak di kota Sikem dengan cara yang kejam, membunuh yang lemah dan tidak siap. Itu bukan peperangan yang adil tentunya, tetapi itu menjadi suatu hal yang bisa memenangkan peperangan. Peperangan itu menggunakan segala cara demi menang. Bisa dengan kebohongan, bisa dengan kekejaman, bisa dengan mengadu domba dan lain-lain. Yang kedua, taktiknya adalah sabotase logistik atau persenjataan. Jadi mereka dikepung. Ya, satu musuh itu dikepung dan akhirnya nggak bisa makan, minum, lama-kelamaan kondisi fisik lemah, tidak bisa berperang, terus kemudian dikalahkan oleh pihak lawan. Ini seperti ketika Raja Yoram, Raja Israel di kota Samaria. Ya, mereka bertahan dari serangan tentara Raja Aram. Mereka dikepung beberapa waktu lamanya sampai terjadi kelaparan di kota Samaria. Di ibu kota Israel pada waktu itu mereka sampai kelaparan, kehausan. Karena mereka dikepung oleh Raja Aram dengan pasukan yang begitu banyak. Gak ada logistiknya, gak ada sarana-sarana mereka bertahan hidup. Akhirnya mereka kelaparan, bahkan dikatakan ya, dicatat di dalam kisah raja-raja tersebut. Ada orang itu makan bayinya sendiri karena lapar. Kanibalisme. Itu merupakan suatu strategi yang begitu menyiksa juga untuk memenangkan peperangan. Lawan tidak bisa bertahan hidup karena jalur makanan dan air itu dipotong. Lalu yang ketiga, taktik berperang adalah manipulasi psikologis. Yaitu seperti apa? Ya, ada campur tangan Tuhan juga di dalam peperangan yang dipimpin oleh Gideon. Kita tahu ya, Gideon bawa puluhan ribu prajurit, diseleksi oleh Tuhan sampai 10.000 sampai 300 orang saja yang berperang melawan ratusan ribu orang. Bagaimana 300 orang melawan ratusan ribu orang? Ternyata ada caranya juga, bukan main fisik, kekuatan fisik, melainkan justru membangkitkan ketakutan ya, dan kekacauan dalam pikiran musuh. Jadi dengan cara manipulasi psikologis. Memang itu atas perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan Gideon untuk membawa 300 orang saja, terus bawa sangkakala, trompet seperti itu ya, dan juga obor di dalam kendi, 2 itu saja. Bukan alat perang juga, tetapi ini adalah peperangan. Terus dari 300 orang dibagi ke 3 bagian, sisi kanan, sisi kiri, sisi satu lagi ya. Dan kemudian 100, dan musuh dalam perkemahan di malam hari yang sedang tidur, ya, mendengar suara trompet, kaget, bangun di malam hari, ada suara trompet yang begitu keras dari segala sisi. Kemudian juga ada kendi-kendi yang dipecahkan, ada obor di sekitar mereka, sehingga mereka berpikir musuh sudah mengepung mereka, bahkan sudah menyerang mereka. Dan memang Tuhan bekerja bahwa Tuhan yang mengacaukan barisan orang Midian, dibuat kebingungan dan akhirnya saling serang satu dengan yang lainnya, tanpa pasukan Gideon itu turun ke bawah. Tetapi pada akhirnya nanti pasukan Gideon akan mengejar para pemimpin dari orang Midian tersebut ya. Nah, ini adalah beberapa strategi perang dan masih banyak strategi perang lain yang bisa dipelajari dalam sejarah dunia. Dan ini adalah suatu hal di mana kita belajar juga di dalam kitab Yosua ini. Bagaimana pada akhirnya Israel dipimpin melalui peperangan demi peperangan demi peperangan. Peperangan itu adalah hal yang nyata di dalam kehidupan kita. Ada negara-negara yang saat ini pun sedang berperang terus. Dan bagaimana sikap kita meresponi realitas yang ada di dalam dunia ini ya. Nah, menurut Letnan Kolonel Faris Kirkland ya, seorang mantan profesor ilmu militer di Universitas Pennsylvania Amerika, dia pernah men-sharingkan bahwa ada satu kuliah paling menarik tentang taktik militer dari seorang jenderal kuno. Terus dia katakan
pada waktu itu ada dosen tamu datang ke kampus kami, terus dosen itu menjelaskan kepada para mahasiswa tentang strategi militer jenderal di zaman kuno. Strateginya seperti ini, si jenderal tersebut menyerang ke jantung posisi wilayah musuh, ke pusat kota musuh, sehingga musuh tersebut itu jantung pertahanan mereka tercerai-berai dan itu membagi wilayah musuh ke dalam dua bagian, selatan maupun utara. Nah, ketika dibagi kedua bagian, musuh yang dari utara dan selatan ini tidak bisa berkoordinasi untuk menyerang musuh mereka yang ada di tengah. Terus kemudian jenderal ini menggunakan strategi perang psikologis dengan kejutan, dengan teror, sehingga peperangan yang dilakukan itu berhasil. Terus kemudian si mantan profesor ini mengatakan, siapakah jenius militer ini? Ada yang mau coba jawab? Para mahasiswa langsung berpikir, siapa ya? Pemimpin perang, komandan perang yang pintar-pintar, yang hebat-hebat. Dan jelas kalau bicara soal masuk militer ya, masuk pelajaran atau pendidikan militer itu, semua orang militer harus kenal dengan yang namanya Alexander Agung, Alexander the Great. Sejak remaja dia jadi prajurit, kemudian selama 13 tahun itu bisa menaklukkan wilayah seluas 5 juta kilometer dari Yunani sampai India. Dia adalah seorang Makedonia dan sampai dia memulai sejarah baru yaitu budaya Helenisme. Dari yang tadinya adalah budaya Latin Latin, kemudian budaya Yahudi, terus kemudian budaya Yunani dulu. Nah, nanti baru kemudian Latin kebalik. Dan akhirnya dipakai Tuhan juga bahasa Yunani ini untuk menuliskan firman Tuhan yang kita miliki perjanjian baru, itu bahasa Yunani ya. Dan strateginya adalah pakai formasi falang ya, tongkat yang sangat panjang itu saling berdempetan, ada perisai di kiri dari prajurit melindungi prajurit yang lainnya, saling melindungi formasi kotak gitu ya, terus kemudian senjatanya panjang sekali, bisa 5 meter tombaknya, terus di perisai tersebut tuh ada pedangnya, sehingga ketika tongkatnya putus, patah, dia bisa memakai pedang, dan juga ada tongkat panjang itu, belakangnya juga adalah tombak, mata tombak, jadi ada 2 tombak, kalau depannya patah, bisa pakai belakangnya, pakai lagi, serang, terus kalau tombaknya sudah hilang, bisa pakai pedang yang ada di perisainya. Wah, ini formasi yang sangat kuat sehingga di zaman kuno pada waktu itu suatu formasi yang tidak bisa mengalahkan Alexander Agung. Salah satu komandan yang tidak pernah kalah berperang adalah Alexander Agung. Tapi dia mati karena sakit. Ya, di masa muda itu ya. Nah, ini adalah Alexander Agung. Terus ada juga yang berkata Julius Caesar. Julius Caesar ini juga adalah kaisar yang besar menaklukkan seluruh Perancis maupun Belgia begitu besar dengan gerilya dan pengepungan juga. Ada yang bilang juga itu adalah Napoleon Bonaparte, seorang juga yang komandan perang yang bisa memindahkan prajurit dia dari lokasi A dengan cepat ke lokasi B. Dia sudah melihat kontur dari seluruh geografi yang ada, terus kemudian dia sudah memperkirakan strategi perangnya bagaimana, bahkan dia disebut sebagai kaisar Prancis juga. Ya, sampai jadi kaisar, dari komandan menjadi kaisar. Itu Napoleon Bonaparte. Di akhir kelas itu dosen tamu itu katakan bahwa itu adalah Yosua. Ya, itu adalah Yosua, jenderal kuno yang sungguh hebat menyerang mengalahkan musuh di tanah Kanaan. Kenapa bisa katakan Yosua? Karena Yosua memang betul, dia setelah melewati sungai Yordan, mereka itu masuk ke jantung pertahanan musuh, tembok Yeriko yang paling besar, paling kuat, mengalahkan orang-orang di kota Yeriko dan itu akhirnya membelah tanah Kanaan menjadi utara dan selatan. Musuh ada di tengah-tengah. Itu sulit bekerja sama satu dengan yang lainnya sehingga tercerai-berai orang-orang Kanaan dan dikalahkan satu demi satu oleh Yosua. Tentu ya. Ini ada peran Tuhan juga selain ada peran natural juga. Bagaimana orang-orang Kanaan itu bisa dikalahkan. Selain kuasa Tuhan menyertai, peran juga dari manusia secara natural menyerang satu dengan yang lainnya itu ada. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Tuhanlah komandan militer yang paling besar. Yang paling agung, yang tidak pernah kalah dalam peperangan rohani. Siapa sih yang bisa mengalahkan Tuhan, Bapak Ibu sekalian? Kita manusia nggak bisa.
Setan nggak bisa. Nggak ada yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Seolah-olah setan itu menang, itu pun seizin Tuhan. Di dalam kedaulatannya ya, kalau Tuhan mau menang-menangan tuh nggak akan ada dosa. Nggak akan ada setan juga. Kalau Tuhan mau menang-menangan terus, tapi di dalam bijaksana dan kasih-Nya, Tuhan menciptakan malaikat dan manusia yang bisa memberontak Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan lagi, kita nggak bisa larang Tuhan kan menciptakan dunia ini, atau juga mengizinkan dosa ada di dalam dunia. Apa hak kita melarang-larang pencipta kita melakukan sesuatu? Karena dia adalah komandan yang tertinggi. Yosua pasal 10 mencatat kampanye perang ke selatan. Yosua pasal 11 mencatat kampanye perang Israel ke utara. Wah, terus melawan raja-raja yang ada dan akhirnya semua ditaklukkan oleh Yosua dan bangsa Israel. Dan kabar kemenangan demi kemenangan dari Yosua yang meneror siapa? Tuhan. Yosua dan bangsa Israel bisa melewati sungai Yordan yang sedang meluap, airnya yang begitu tinggi. Kok bisa? Bahkan sekarang mau menyerang kota Yeriko dengan cara yang aneh, tapi berhasil juga dan itu menimbulkan ketakutan. Ya, ada unsur psikologis juga yang muncul di dalam orang-orang Kanaan. Kita tahu meskipun dari perspektif manusia, strategi perang Yosua ini sangat baik. Tetapi sebenarnya ini merupakan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus yang bertemu dengan Yosua sebelum Yosua ke Yeriko. Tuhan Yesus Kristuslah jenderal perang terbesar di dalam sejarah. Yesus menolong Yosua untuk menggenapi kehendak Allah di dalam sejarah. Nah, ini pun teraplikasi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita setiap hari itu menghadapi apa sih? Paulus katakan bahwa peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh, ajaran-ajaran, berhala-berhala, pemerintah-pemerintah di udara, iblis dan roh-roh jahat semua itu kita lawan mereka dengan kuasa siapa? Bukan dengan kuasa dan kemampuan kita, tetapi dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan contoh memenangkan peperangan yang begitu mustahil dimenangkan melalui kisah Yosua ini. Nah, sekarang kita dapat melihat tahapan pertama di dalam peperangan Kanaan yang dimulai dengan pendahuluan bahwa kota Yeriko menutup gerbang mereka rapat-rapat. Orang Israel tidak boleh masuk, orang yang dari luar pokoknya tidak boleh masuk. Sekarang kita kunci gerbang itu rapat-rapat, tidak ada yang boleh keluar masuk. Dan ini kita modenya adalah bertahan. Bagaimana kita bertahan dari serangan Israel. Kita punya tembok yang tinggi besar. Kita bisa berbangga diri, kita bisa kalahkan bangsa Israel. Kalau bangsa Israel tidak dapat makanan atau kelelahan, kita bisa mengalahkan mereka. Ini posisi kita tahu ya, untuk bisa menyerang suatu tembok pertahanan musuh jauh lebih berat daripada untuk bertahan dari serangan musuh. Ya, orang-orang yang menyerang ke tembok pertahanan musuh harus punya tenaga yang jauh lebih banyak dan lebih besar. Nah, kemudian ya kita lihat di ayat 2, setelah kondisi itu muncul, firman Tuhan datang kepada Yosua. Ya, Yesus bicara kepada Yosua, yaitu firman Tuhan tentang apa? Tentang janji Tuhan. Aku Allah akan menyerahkan Yeriko, rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa kepada kamu. Tentu ya, Yosua meskipun sudah dipimpin Tuhan, sudah melihat mujizat, ketika melihat tembok Yeriko yang begitu besar itu, masa nggak ada ketakutan? Kita bagaimana melawannya ya? Meruntuhkan pintu gerbang sudah tertutup dengan rapat, kita memanjat tidak bisa. Ada kemungkinan juga tentara Yeriko bisa membunuh mereka dari atas. Tetapi ternyata Tuhan memberikan janjinya terlebih dahulu sebelum perintahnya. Nah, ini pola ya. Pola ketika Tuhan berikan perintah selalu sudah ada janji, sudah ada berkat. Dan perintah itu adalah berkat. Dan kalau kita taat pun akan dapat berkat. Jadi perintah itu berkat, sebelumnya janji Tuhan, berkat Tuhan. Upahnya juga adalah berkat Tuhan. Dan Tuhan janjikan kepada Yosua, ingatkan Yosua berkali-kali bahwa kamu pasti akan merebut tanah Kanaan. Memangnya Yosua lupa firman Tuhan itu baru saja dikasih tahu. Tapi Tuhan selalu ingatkan, tenang Yosua. Kamu mungkin takut, kamu mungkin merasa ini mustahil dilakukan. Tetapi dalam peperangan ini bukan kamu yang memenangkannya. Tetapi
berdasarkan pertolongan Tuhan sendiri. Jadi kita bisa melihat ketika janji Tuhan muncul, Tuhan mengingatkan kita, menghibur kita, itu ada unsur Tuhan itu ingin menguatkan dan meneguhkan hati Yosua. Kita ingat Yosua pasal pertama ya, Tuhan katakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu Yosua. Ketika Tuhan memberi nasihat itu, Tuhan bukan Tuhan yang diam saja, terus ya udah kamu bisa lakukan itu ya. Tapi Tuhan selalu mengingatkan, aku sudah menenangkan, menguatkan kamu. Herman Bavinck, seorang teolog reform mengatakan, janji-janji Allah itu teguh dan tidak berubah, bukan karena jasa atau kekuatan manusia, tetapi janji-janji itu berakar pada kehendak Allah yang kekal dan karya Kristus yang sudah selesai. Janji itu berdasarkan Tuhan sendiri yang tidak berubah, yang berkuasa, yang pasti menggenapi janjinya. Itu kita pegang firman Tuhan. Tuhan berjanji apa pasti dia genapi karena dirinya sendiri. Bukan karena kita. Kita tidak bisa mengendalikan Tuhan. Tuhan yang mengendalikan kita. Maka di sini ada janji Allah dan berarti ada penghiburan yang Allah sediakan bagi Yosua yang mau memasuki tahapan yang selanjutnya lebih sulit lagi. Yaitu menyerbu kota Yeriko yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini juga menjadi refleksi buat hidup kita. Apakah hati kita itu sedang ada kegelisahan, gundah gulana, ketakutan menghadapi hari depan dengan segala resiko-resiko yang muncul di ketahapan kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Nah kalau kita tahu kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan janjikan kekuatan, kelegaan untuk bisa melaluinya. Nah bagaimana kita bertahan di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan dan kesusahan ini, harus ingat janji Tuhan. Ya serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia yang memelihara kamu. Serahkanlah semuanya, percayalah kepada Tuhan, Tuhan pasti bertindak. Asal kita belajar setia di dalam janjinya. Dan ketika kita membaca firman Tuhan, tapi juga pada akhirnya tidak bisa mempercaya dan mengerti firman Tuhan, nah kita butuh tenang sejenak, mengingat kembali kebaikan Tuhan dan janji Tuhan itu sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ada nasihat dari buku tentang pendeta ya, tentang panggilan Tuhan tentu ya, saya yang baca ya, karena saya pendeta ya, penting juga membaca sesuai dengan konteks pergumulan hidup kita, panggilan Tuhan ya dalam hidup kita. Dan kemudian ketika itu dia ada nasihat bahwa ketika kita baca firman Tuhan, kok rasanya nggak ngerti apa-apa, kok rasanya nggak terhibur, padahal kan firman Tuhan kan kebenaran, suatu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita ya. Kok rasanya nggak ngerti. Nah dia arahkan bahwa kalau kita hatinya masih belum tergerak, masih belum merasakan kebaikan Tuhan, ada cara untuk membuat kita itu lebih memahami anugerah Tuhan dari apa? Dari kitab Mazmur. Ya, dari kitab Mazmur itu di sana ada tulisan-tulisan yang menceritakan seluruh kehidupan manusia, seluruh hati kita, dan di sana menyatakan janji-janji penghiburan dari Allah. Mazmur ini adalah firman Tuhan yang kitabnya paling banyak. Itu menunjukkan orang Kristen itu seharusnya memuji Tuhan. Ya, bukan mengeluh, bukan bersedih, putus asa tanpa ada harapan di dalam Kristus ya. Tapi kita memiliki, meskipun di dalam kondisi yang sulit, kita bisa memiliki hati yang memuji Tuhan. Sinclair Ferguson itu mengatakan bahwa kitab Mazmur itu adalah suatu kitab anatomi jiwa manusia. Ya, kalau dokter belajar anatomi tubuh manusia. Tetapi kitab Mazmur ketika kita merenungkannya, membacanya, kita bisa mengenal jiwa kita itu seperti apa di hadapan Tuhan dan bagaimana Tuhan memberikan pertolongan lewat janji-janjinya ya. Di dalam melayani rumah sakit, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya cukup sering juga membagikan firman Tuhan dari Mazmur. Karena itu selalu dekat dengan perasaan kita, kehidupan kita, jiwa kita. Siapa sih orang Kristen yang sudah bertahun-tahun Kristen tapi tidak tahu Mazmur 23? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita punya Tuhan, sebenarnya kita tidak memiliki rasa kurang terus. Karena Tuhan sudah cukupkan kita. Kita justru akan bisa memperbaiki yang memang ada kekurangan di sekitar kita tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Lalu juga Mazmur 62, ini juga suatu ayat yang sering ya diungkapkan. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Tuhan itu kota bentengku, aku tidak akan goyah.
Itu ada sifat-sifat Allah, ada perenungan, ada kegalauan. Lalu juga kita ada jemaat juga sudah lansia, sangat senang dengan Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, jadi ada pergumulan di dalam kita Mazmur, itu menolong kita ya. Selain kita membaca firman Tuhan, semua firman Tuhan itu baik. Ya, dari PL sampai PB, tapi ketika kita sulit untuk mengingat janji Tuhan, ada nasihat, coba kamu baca Mazmur deh. Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Nah, setelah Tuhan berikan janjinya kepada Yosua, ya Yosua semakin diteguhkan, dikuatkan. Meskipun pintu gerbang kota Yeriko sudah ditutup, tembok begitu tinggi, janji Tuhan itu tetap berlaku. Kita akan bisa mengalahkan kota Yeriko tersebut. Lalu perintah Tuhan secara detail dengan jelas kepada Yosua, Yosua kamu harus yang pertama, kamu harus kelilingi tembok Yeriko itu dengan semua prajurit Israel. 1 kali 1 hari selama 6 hari, kemudian ada 7 orang imam yang harus bawa 7 sangkakala tanduk domba atau kita sebut juga shofar ya. Ini sangkakala dengan tanduk domba disebut shofar di depan tabut perjanjian. Ya, berarti ada 3 kelompok orang. 1 prajurit, 1 para imam yang mengangkut tabut perjanjian, 1 lagi para imam yang mengangkut sangkakala tanduk domba untuk ditiup. Nah, hari ke-7 haruslah kamu kelilingi kota itu 7 kali dan para imam meniup sangkakalanya. Setelah sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, maka harus seluruh bangsa itu bersorak dengan nyaring. Setelah itu tembok akan runtuh dan bangsa Israel harus memanjatnya langsung menyerang ke depan. Langsung tanpa menunggu langsung masuk ke kota Yeriko untuk berperang. Nah, perintah Tuhan begitu jelas dan di situ Yosua belajar ingat, hafal, taat. Atau singkatnya adalah mengerti. Mengerti itu berarti apa? Ingat, hafal, taat. Kalau kita belum ingat, hafal, taat, belum mengerti. Ya, tetapi mengerti itu berarti dia sudah betul-betul harus sesuai dengan firman Tuhan yang diberikan kepada Yosua. Dan perintah itu begitu jelas bahwa tembok Yeriko bukan runtuh dengan senjata perang. Ya, jelas sekali. Runtuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Musuh-musuh kita, musuh-musuh rohani, pergumulan kita Bapak Ibu sekalian bukan dikalahkan dengan kebebalan kita. Banyak kan orang Kristen, saya lagi banyak pergumulan, susah hati, bisnis turun. Udahlah saya nggak ke gereja dulu. Loh, solusinya kok tidak taatan ya? Ini kan bertentangan dengan apa yang dicontohkan Yosua. Kamu sedang bergumul melihat tembok kota yang besar, pintu gerbang tertutup, udah deh, gak mau taat, salah kan? Kalau Yosua tidak taat, gak akan tembok itu runtuh. Tembok Yeriko kan tetap berdiri kalau Yosua tidak taat kepada Tuhan. Senjata bangsa Israel adalah ketaatan. Dan tembok itu bisa runtuh karena intervensi Tuhan sendiri. Jadi jangan pikir Tuhan itu tidak intervensi dalam hidup kita. Sekalipun kita banyak pergumulan, kesusahan, gak ada uang, sakit. Tapi kita mau melayani Tuhan, mau ibadah, Tuhan intervensi di dalam kehidupan kita untuk menolong kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Hasil ketaatan kepada Tuhan adalah tembok yang runtuh. Nah, penafsir mengatakan Bapak Ibu sekalian ya, ada 3 langkah dari peristiwa Israel itu mengelilingi tembok Yeriko. Pertama adalah silent, keheningan. Israel mulutnya itu ya, jangan seperti orang tua mereka yang suka mengeluh, suka bersungut-sungut, suka ngomel, suka marah kepada Tuhan. Mulut mereka diajar untuk diam selama 7 hari. Mereka diam, tidak berbicara. Di minggu itu mereka berpuasa bicara. Selama seminggu bibir jangan terbuka dan ketika berkeliling tembok Yeriko, kelilingi saja. Ada penafsir menjelaskan bahwa gak mungkin kan bangsa Israel itu mengelilingi tembok Yeriko, terus pasukan Yeriko itu tetap di bawah tembok itu, tidak melihat apa yang dilakukan Israel. Pasti lihat. Dan di situ akhirnya digambarkan ada yang meludah, ada yang lempar-lempar, iseng, lempar kotoran mereka kali.
untuk mengganggu orang Israel yang berjalan. Ya, tidak disebutkan memang di dalam kisah ini bahwa bangsa Israel, tentara Israel itu dibunuh oleh pasukan Yeriko dari atas. Dan ada kemungkinan ya pasukan Yeriko ini sudah pede dulu. Mereka sombong, bangsa Israel dibiarkan saja dulu. Nanti kalau sudah seminggu mereka baru tahu mereka itu tidak bisa mengalahkan tembok Yeriko. Didiamin seminggu. Malah setelah pas seminggu tembok itu runtuh. Jadi mereka mendiamkan bangsa Israel, tidak menyerang, tidak membunuh dari atas, bukan karena mereka itu ketakutan, melainkan kesombongan, terlalu sombong. Ya, ini bangsa Israel ngapain sih jalan-jalan? Tapi kalau siap-siap mau coba merubuhkan, mungkin mereka akan siap-siap membunuh bangsa Israel. Dalam Yosua 6 ayat 10, jangan bersorak, jangan meninggikan suaramu, jangan ucapkan sepatah kata apapun, sampai aku memerintahkan bersorak. Silent. Mau dihina orang, mau diludahi, mau dilempari, silent, taat kepada Tuhan. Itu bangsa Israel ya. Berdiam diri adalah hal yang sangat sulit kita lakukan. Ada orang yang mungkin pada dasarnya ya sering berdiam diri, itu bagi mereka mungkin mudah ya. Tapi kalau ada orang yang suka berkata-kata cerewet, ya, apapun dikomentari, ya, apapun dijadikan mainan, pendapat, komentar, ya, itu sangat sulit sekali. Dan semua orang Israel itu berkumpul, prajurit, dikatakan, ayo diam di hadapan Tuhan. Demi apa? Demi ketaatan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kalanya kita juga harus berdiam diri di hadapan Tuhan. Ya. Nah itu adalah kegiatan rohaninya adalah retret. Ya, retret itu kita mengingat kembali anugerah Tuhan, berdiam. Kita dengar khotbah juga ya, berdiam. Kita baca firman juga tuh, ya kita dengar firman. Nggak usah akhirnya ngomong ke Tuhan selain di dalam doa ya tentunya. Tapi diam di hadapan Allah ini salah satu aspek yang Tuhan latih kepada bangsa Israel. Apalagi bangsa Israel itu banyak sekali ya. Ratusan ribu orang didiamkan, itu caranya gimana? Ratusan ribu orang suruh diam. Sulit mendiamkan banyak orang di tengah-tengah godaan ejekan dari orang-orang Yeriko. Dan ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko, bangsa Israel juga sebenarnya ada dua kesadaran yang muncul waktu mereka kelilingi tembok Yeriko. Orang-orang Yeriko berpikir bahwa mereka sadar, ya Israel nggak bisa menghancurkan tembok Yeriko. Kita aman. Bangsa Israel ketika mengelilingi, ada dua kesadaran muncul. Ya, dengan usaha kami, dengan peralatan yang kami miliki, kami nggak bisa meruntuhkan tembok Yeriko. Tapi ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan bahwa kita pasti mengalahkan. Dan Yosua juga sudah bilang bahwa tembok pasti runtuh kok. Maka mereka taat, berjalan. Di situ ada waktu kita diam, merenungkan sambil taat kepada Tuhan. Nah, ini perjalanan bangsa Israel. Tahap pertama meruntuhkan tembok Yeriko adalah dengan menutup mulut kita. Itu Yosua katakan kepada bangsa Israel. Diam, biar Tuhan yang berbicara, Tuhan menyatakan kehendaknya. Seorang teolog pernah mengatakan perintah tersulit dalam kehidupan manusia adalah diam, tenang di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin perintah tersulit dalam ibadah ini adalah waktu saat teduh. Ya saat teduh berarti apa? Saat diam di hadapan Tuhan, kita mensyukuri anugerah Tuhan, tenang, kita mau datang kepada Tuhan ya. Tenang di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia adalah hal yang tersulit dilakukan. Itu F.B. Meyer mengatakan demikian ya. Amsal 10 ayat 19, banyak bicara pasti banyak pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi bangsa Israel itu memasuki kota Yeriko dilatih akal budinya. Kamu bisa diam nggak? Kontrol diri nggak? Pengendalian diri itu ada nggak di dalam kehidupan kamu? Untuk pada akhirnya kita bisa memasuki dan menduduki tanah Kanaan. Butuh akal budi. Dan ini akhirnya dilatih Tuhan. Sampai sekarang kita nggak mendengar suara Tuhan Yesus lagi bersuara kan. Kita diminta belajar firman Tuhan, pikir, minta hikmat Tuhan, berakal budi, dan melakukan seluruh firman Tuhan dalam hidup kita. Amsal 13 ayat 3, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar mulut akan ditimpa kebinasaan. Jadi pengamsal juga mengatakan bahwa hati-hati terhadap mulutmu,
itu bisa soal nyawamu. Mulutmu harimaumu. Ya hati-hati, tetapi dengan mulut juga kita bisa menjadi penolong. Menjadi seseorang yang menolong kesulitan orang lain dengan firman Tuhan yang kita sampaikan kepada mereka. Habakuk 2 ayat 20, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini ayat yang bagus sekali ya. Ayat untuk berdiam di hadapan Tuhan, Habakuk 2 ayat 20. Kita baca bersama-sama Habakuk 2 ayat 20. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ia segenap bumi. Saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kita sedang berdiam kan. Kita dengar khotbah, apa sih yang paling bagus sikap dari mendengar khotbah? Mulutnya diam. Tetapi hatinya terus aktif mendengar, mau mendengar suara Tuhan. Itu namanya berdiam. Lalu yang kedua, tahapan kedua, langkah yang kedua dalam meruntuhkan tembok Yeriko selain diam di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah iman. Ibrani 11 ayat 30, mari kita baca bersama-sama. Ibrani 11 ayat 30. Mari kita baca bersama-sama Ibrani 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Yang Tuhan hargai, penulis Ibrani hargai ketika menyaksikan, mengingat runtuhnya tembok Yeriko, itu bukan karena kehebatan bangsa Israel yang mau taat kepada Tuhan. Tetapi karena apa? Iman bangsa Israel yang mau taat kepada Tuhan. Yang Tuhan hargai bukan kehebatan Israel dalam peperangan, tetapi iman orang Israel. Maka pemazmur mengatakan, ketika Tuhan turun ke dalam dunia ini, adakah aku temukan orang yang beriman? Adakah orang yang beriman itu? Orang yang beriman ini betul-betul dihargai oleh Tuhan. Tuhan mengasihi orang-orang yang bergantung dan beriman kepada Tuhan. Tuhan yang menganugerahkan iman dan dia juga menginginkan kita bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi semakin kita mendengar firman Kristus, kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Yosua dan bangsa Israel belajar mendengar firman Tuhan dan menaati firman Tuhan dengan hati-hati juga. Gak boleh salah, gak boleh putarannya lebih di hari 1 sampai 6. Gak boleh putarannya kurang dan lebih di hari yang ke-7. Gak boleh. Betul-betul taat, hati-hati, jalankan firman Tuhan dan tidak boleh salah. Dan itu menjadi seorang yang semakin percaya dan semakin bergantung pada Tuhan, bukan pada usaha sendiri. Nah 1 Samuel 15 ayat 22 mengatakan, apakah Tuhan itu berkenan pada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Memang Tuhan perintahkan bangsa Israel untuk mempersembahkan korban sembelihan, korban lemak-lemak. Tetapi yang Tuhan lihat itu bukan hasilnya, melainkan hati yang mau mendengar firman Tuhan. Hati yang mau memperhatikan firman Tuhan itu jauh lebih dihargai Tuhan daripada pemberian kita yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Nah kita ingat kisah Maria dan Marta, Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana orang yang memiliki iman. Marta punya iman, betul, tapi dia lebih fokus kepada kehendak dirinya. Di dalam sebagai tuan rumah harus mempersiapkan ini dan itu jamuan kepada Yesus yang berkunjung ke rumahnya. Tetapi Maria melihat bahwa pribadi Yesus Kristus ini jauh lebih penting. Aku mau beriman kepadanya, maka aku mau mendengar perkataan Yesus Kristus. Bukan mau melayani dia. Dalam konteks ini, meskipun motivasinya dua-duanya baik mau melayani, tetapi Maria memilih yang terbaik. Marta dikatakan salah memilih. Motivasinya kerja, ini, itu. Dengar firman enggak? Ya, kita maunya pelayanan, terus pelayanan. Duduk diam enggak? Dengar firman Tuhan enggak? Atau sibuk sendiri? Tuhan katakan diam dan beriman kepada Tuhan. Nah nanti tindakan itu akan mengikuti.
ya apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita ya. Setelah mendengarkan sungguh-sungguh, maka ada iman yang diwujudkan dengan ketaatan. Dan yang ketiga, langkah selanjutnya dari bangsa Israel yang merubuhkan tembok Yeriko, selain dengan iman yaitu ketaatan. Nah, seorang teolog yang mengatakan ketaatan yang tidak total bukanlah ketaatan yang sejati. Ketaatan itu harus full, betul-betul saya mau taat pimpinan Tuhan, mau taat firman Tuhan, tidak mau taat Tuhan itu setengah-setengah. Taat setengah-setengah itu bukan ketaatan. Ketaatan yang total sejati itu full semuanya. Dia contohkan ya, seorang teolog ini mencontohkan bahwa kisah kegagalan Saul terhadap menghancurkan bangsa Amalek. Ya, kita tahu kisah ini sangat terkenal. Tuhan memerintahkan Saul untuk menghabiskan bangsa Amalek, membinasakan baik rajanya, baik perempuan. Ini cukup kita bisa lihat dari perspektif yang sangat ya kita katakan kejam, tetapi bukan seperti itu ya. Melainkan waktu penghakiman Tuhan sudah tiba, raja, orang tua, pemuda, remaja, anak-anak bunuh semua. Itu perintah Tuhan kepada Saul, bahkan lembu maupun domba, unta maupun keledai, semuanya dibinasakan oleh Saul dan bangsa Israel. Tetapi Saul mau taat, ya Tuhan, udah ngomong nih ke Tuhan, ya saya mau taat Tuhan. Saya akan hancurkan semua bangsa Amalek, bunuh semuanya termasuk anak-anak. Terus kemudian ketika Saul bersama prajurit bangsa Israel menyerang Raja Agag, ya dia melihat, wih ini raja unik nih, pakaiannya bagus. Terus kemudian saya mau mempertontonkan kehebatan saya bahwa saya dapat menangkap. Ya, membunuh dan menangkap lebih sulit mana? Ya menangkap dong ya, harus membiarkan dia hidup kok. Kalau bunuh langsung bunuh aja semuanya. Tapi Saul ingin rasanya menariklah Raja Agag ini ya, unik supaya saya bisa mendapatkan pujian dari bangsa Israel. Saya tangkap Raja Agag ini, raja orang Amalek ini hidup-hidup. Lalu dia juga melihat, ini lembunya kok dagingnya banyak ya. Terus kemudian ada domba juga yang tambun, udah simpan deh. Nanti saya kasih ke Tuhan deh. Ya, saya kasih persembahan untuk Tuhan deh, saya simpan. Padahal Saul itu pengen untuk dirinya sendiri. Inilah yang diuji Tuhan pertama kali bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, yaitu bicara soal ketaatan pada Tuhan. Saul dinyatakan taatnya setengah, dan ini menunjukkan ketidaktaatan, dan Tuhan hukum Saul juga. Sejak saat itu, Saul itu sudah tidak diberkati oleh Tuhan. Karena setengah-setengah, membiarkan apa yang sudah ditentukan oleh Allah untuk dibinasakan, tapi tidak dibinasakan. Berarti tidak taat kepada Tuhan, dan Saul dihukum Tuhan. Nah sekarang kita lihat instruksi Yosua kepada bangsa Israel, selalu polanya adalah Allah, Yosua, Israel. Allah, Yosua, Israel. Ya, Tuhan selalu pakai pengantara untuk bicara firman, yaitu lewat Yosua. Ada pengantara. Ini berarti Yosua harus menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel, tidak boleh salah juga. Jadi messengernya Tuhan juga ya. Dia terima firman Tuhan, dia sampaikan. Nah ini adalah tugas kerohanian orang Kristen ya. Nah uniknya saat Yosua memberitahu pada bangsa Israel, Yosua memberitahu perintah Tuhan itu secara bertahap. Gak langsung semuanya. Di ayat 6 tuh Yosua panggil para imam. Ya para imam kumpul, angkat tabut perjanjian. Terus kemudian ada 7 imam yang kamu pilih untuk membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Ya dikumpulkan. Terus ayat 7 Yosua memerintahkan bangsa Israel, sekarang maju kelilinginlah kota itu dan orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Jadi formasinya bagaimana? Ya formasi lingkaran perjalanan mereka itu bagaimana? Di depan mereka itu prajurit, belakang prajurit. Kemudian ada 7 imam di depan bawa tanduk domba, sangkakala ya. Terus kemudian di tengahnya adalah tabut perjanjian. Jadi yang di tengah bangsa Israel adalah firman Tuhan dan bunyi sangkakala. Ini formasi mereka. Lalu sangkakala ini bisa berbunyi terus sambil berkeliling. Tetapi Yosua mengatakan jangan bersorak, jangan perdengarkan suara, jangan keluar mulut sampai hari aku katakan padamu bersoraklah. Jadi 6 kali mereka berkeliling, ya sekali-sekali
bisa meniupkan trompet tersebut sangkakala, tapi mulut mereka diam dalam keheningan selama 6 hari. Nah sekarang kita tahu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nggak diceritakan bahwa kapan mereka berkelilingnya. Enaknya kalau jalan itu jalan pagi atau jalan sore ya, kita nggak tahu ya. Mereka harus keliling itu kapan, tapi mereka yang penting memprediksi bahwa dalam 1 hari itu bisa mereka kelilingi 1 hari. Ya kita nggak tahu jamnya ya, mungkin bisa fleksibel berubah-ubah. Tetapi kita tahu pada hari yang ke-7, mereka harus perkirakan waktu bahwa kita berkeliling itu harus 7 kali loh hari ini. Hari yang ke-7 tuh harus 7 kali keliling. Harus kerja lebih banyak, kerja lebih maksimal. Maka akan mereka memprediksi waktunya kapan selesai. Maka di dalam Alkitab diberitahu bahwa waktu hari ke-7 keliling, mereka mulai itu jalan subuh-subuh. Ya, ini hikmat dari Tuhan juga. Kalau kita besok itu 7 kali keliling tembok Yeriko, berarti kita harus lebih pagi dong. Kalau nggak bisa selesai hari itu. Sehingga dari fajar menyingsing, mereka kelilingi 7 kali tembok Yeriko. Dan setelah ke-7 kalinya selesai, sekarang imam tiup sangkakala dan Yosua berkata kepada bangsa Israel. Ini mungkin adalah suatu perintah yang sangat diharapkan bangsa Israel yang sudah silent terus ya. Ayo Yosua ngomong dong. Terus bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Sangkakala dibunyikan, mereka bersorak, ya Tuhan menang. Dan kota ini segalanya dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan kecuali Rahab dan keluarganya. Jangan musnahkan perempuan sundal itu karena Rahab sudah berkontribusi di dalam pekerjaan Tuhan, yaitu menyembunyikan 2 pengintai kita. Sekarang habiskan semuanya dengan emosi yang meluap, suara yang nyaring, mereka betul-betul siap berperang dan kota Yeriko pun kalah, runtuh. Tembok Yeriko runtuh, mereka masuk ke kota Yeriko. Dan juga dikasih tahu bahwa kamu jaga diri terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Jangan ambil barang itu, kalau enggak nanti dihukum Tuhan. Nah segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi itu kudus bagi Tuhan. Kamu harus simpan di perbendaharaan Tuhan, itu milik Tuhan. Jadi itu perintah yang diberikan kepada bangsa Israel. Dan itu adalah teriakan kemenangan, teriakan pujian kepada Tuhan karena Tuhan meruntuhkan tembok itu. Dan ini adalah suatu kisah yang ajaib. Karena iman bangsa Israel, mereka mampu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Di sini kita bisa belajar, kita lihat bahwa Allah itu melihat hati kita yang taat. Ya, Tuhan sangat mencintai ketaatan kita kepada Dia. Allah rela mengerjakan sesuatu yang besar karena ketaatan kita kepadanya. Ini upah dari ketaatan. Kalau kita bisa taat, itu upah. Sebelum kita taat, diperintahkan itu juga upah. Maka bersyukurlah kalau ada perintah Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab ya, firman Tuhan ini. Dari kisah ini kita bisa melihat betapa pentingnya ketaatan kita di hadapan Tuhan. Ketaatan adalah bahkan tema utama dari Alkitab. Kejadian sampai Wahyu, Tuhan inginkan kita taat. Kita taat Tuhan. Ketaatan juga menjadi sebuah tanda iman yang sejati. Ketika kita nanti yang single-single menggumulkan untuk pasangan hidup, maka kita lihat yang taat kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Kristus dan setia pada Kristus, itulah pasangan hidup yang baik yang Tuhan ingin kita cari. Ini untuk yang single-single ya, taat. Dan bagaimana kita menjadi pasangan hidup yang baik untuk pasangan hidup kita nantinya, taat. Orang taat akan mencari yang taat. Kalau orang tidak taat kepada Tuhan, carinya juga yang tidak taat ya, melawan Tuhan, yang tidak seiman, yang tidak sepadan. Maka ketaatan itu sangat krusial di dalam iman kita. Ketaatan adalah bentuk meneladani Yesus Kristus yang taat sepenuhnya kepada Bapa sampai mati di atas kayu salib. Kita bisa simpulkan kehidupan Yesus Kristus apa sih Bapak Ibu sekalian? Taat. Di dalam covenant penebusan. Ini gambaran teolog-teolog ya. Sebelum dunia ada, Allah Tritunggal ngobrol. Saling mengasihi, cukup pada dirinya sendiri. Penuh dengan segala sesuatu, tidak perlu ciptakan dunia,
Tidak perlu ciptakan manusia, tidak perlu ciptakan malaikat. Aku cukup pada diriku sendiri karena aku Allah yang Maha Kasih, aku ada 3 pribadi, 1 Tuhan. Di dalam kovenan perjanjian itu dikatakan, Bapa ngomong sama Tuhan Yesus. Yesus, aku mau ciptakan dunia. Dan kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar ya, nggak boleh ada kemungkinan ya di hadapan Tuhan ya. Dan pasti dunia ini akan jatuh dalam dosa. Sekarang kalau jatuh dalam dosa, aku ingin menyelamatkan sebagian orang untuk masuk ke surga. Aku tidak ingin surga itu kosong. Neraka, ya nggak apa-apa lah ada, gitu ya. Karena untuk menghukum orang-orang yang berdosa, menyatakan keadilan Tuhan. Tapi aku mau menyatakan kasihku juga kepada manusia yang aku berikan anugerah keselamatan. Caranya gini, nanti suatu hari nanti ya kamu harus jadi manusia. Jadi harus manusia, kamu Allah jadi manusia, seperti manusia sejati, tapi kamu juga adalah Allah, dan kamu harus sepenuhnya taat, tidak boleh tidak taat. Kalau kamu tidak taat, maka rencana keselamatan gagal. Maka Yesus berkata kepada Bapa, "Ya Bapa, Engkau adalah pribadi pertama. Yang Engkau adalah Bapa, dan aku ini adalah pribadi kedua, terus juga ada pribadi Roh Kudus. Semua setuju menciptakan dunia, semua setuju ada kalanya dunia ini jatuh dalam dosa, semua setuju Yesus Kristus akan jadi manusia dan mati untuk menanggung hukuman dosa orang-orang pilihan." Dan ketika Yesus berkata kepada Bapa, "Iya Bapa, aku akan memuliakan Engkau," itu berarti apa? "Ya Bapak, aku akan taat sepenuhnya kepada Bapak meskipun harus mati demi manusia yang berdosa." Karena apa? Karena kehendak Bapak. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ini adalah suatu contoh ketaatan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, kita mengharapkan apa sih Bapak Ibu sekalian di dalam dunia ini? Apakah kita mengharapkan ketidaktaatan? Atau kita mengharapkan hal-hal dunia? Atau kita mengharapkan ketaatan kepada Tuhan, perkenanan hati Tuhan, sukacita hati Tuhan itu. Adakah hal-hal yang membuat kita itu tidak taat kepada Tuhan? Nah, kita harus singkirkan hal itu. Kita mau taat. Entah itu yang menghalangi kita untuk taat adalah ego kita, ya, berhala kita. Kita harus buang itu supaya kita bisa taat kepada Tuhan. Dan bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya pertama-tama kita menyadari cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Kita ini milik Tuhan kok. Sudah wajar kita taat kepada Tuhan. Kalau tidak taat itu kurang ajar. Tapi kalau taat itu sudah wajar juga. Ya, itu sudah selayaknya kita taat kepada Tuhan. Mulailah kita juga bisa menjalin hubungan dengan Tuhan dengan ya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ada kalanya kita tenang di hadapan Tuhan, diam, beriman, lalu taat. Ini bahasanya para pemuda-pemuda zaman dulu tuh, HPDT. Ya, kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, HPDT. Kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang dekat, gak usah disuruh-suruh juga bakalan taat kok. Tapi kalau kita gak punya hubungan pribadi dengan Tuhan dengan baik, ya harus disuruh-suruh terus untuk bisa menaati firman Tuhan. Sayang sekali kan ya. Nah, kita harus bertumbuh dalam sarana-sarana anugerah yang sudah Tuhan berikan lewat firman, lewat doa, dan juga persekutuan orang Kristen. Ya seringkali kita malas bertemu dengan orang. Ya hati-hati ya. Kalau kita malas bertemu dengan orang, terutama orang Kristen, berarti kita juga malas bertemu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengatakan kepada Saulus, "Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Tuh yang Saulus aniaya itu orang Kristen. Berarti waktu Saulus menganiaya orang Kristen itu menganiaya Yesus Kristus. Sekarang kita nggak suka ketemu orang Kristen, nggak peduli ada kegiatan-kegiatan orang Kristen, itu berarti menunjukkan sikap hati kita apa? Tidak taat. Kita nggak suka Tuhan Yesus Kristus. Nah ini uniknya ya, kalau kita suka seseorang, kita akan bersekutu dengan dia. Akan mau ketemu terus dengan dia. Nah demikian kalau kita suka Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau ketemu dengan orang Kristen lainnya. Itu salah satu tanda. Ya kiranya kita boleh bertumbuh dalam ketaatan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami ada di surga,
Kami mengucap syukur Tuhan untuk pembahasan firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kami sadar bahwa hidup kami pun di tengah-tengah peperangan melawan godaan dosa, melawan kuasa iblis, maupun juga melawan kedagingan kami. Kami mau menang bersama dengan Tuhan Yesus. Kami mau menang menghadapi setiap godaan dan tantangan dalam kehidupan kami. Kami mau taat Tuhan, karena kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami yang seringkali kurang beriman, kurang taat, dan kurang berdiam diri di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menyenangkan Tuhan saja. Kiranya Tuhan boleh bekerja dalam hati kami, pimpinlah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.